Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wahdahu la wahdahu wa nasara amdah wa ajadallahu wa adamal a'da wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang
dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Di antaranya lah manusia bernaung. Ada yang bernaung dalam panji kekayaan, namun tidak sedikit bernaung dalam panji kemiskinan. Namun yang terpenting untuk kita ingat adalah apakah ia si miskin ataupun ia si kaya, itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita mempertahankan keimanan kita kepadanya. Saudara-saudaraku, selanjutnya salawat berangkaikan salam. Mari sama-sama kita hadiahkan kepada rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita beroleh syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini, khatib juga menyeru kepada kita semua, marilah kiranya kita laksanakan seluruh perintahnya Allah dan kita tinggalkan sejauh-jauhnya apa-apa saja yang menjadi larangan Allah. Itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan takwa, dan insya Allah dengan ketakwaan itu kita ditempatkan pada tempat yang mulia oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebuah pesan khusus dari bulan suci Ramadan, janganlah kiranya saudara-saudara tergoda dengan beningnya air di kala siang, dan jangan pernah terpedaya dengan putihnya nasi di kala siang. Sebab itu semua adalah ujian keimananmu, saudara-saudaraku sekalian. Kalau kita mau berkaca pada peristiwa sejarah yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya, betapa para sahabat gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Saking gembiranya para sahabat 2 bulan menjelang bulan suci Ramadan, mereka sudah banyak-banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sa'ban, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Karena sahabat yakin bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bahkan di salah satu khutbah yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika Ramadan akan dekat pernah dalam sebuah khutbahnya, ketika naik di tangga pertama beliau berhenti sejenak kemudian mengucapkan amin. Di tangga kedua berhenti sejenak kemudian mengucapkan amin. Dan di tangga yang ketiga berhenti sejenak kemudian mengucapkan amin. Selesai kiranya rangkaian ibadah yang mereka lakukan, para sahabat pun bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah kiranya yang engkau aminkan tadi ketika engkau naik ke atas mimbar?" Jawab Rasulullah, "Jibril turun, Jibril berdoa, maka saya aminkan itu doanya Jibril alaihi salam," kata Rasulullah. "Apakah doa Jibril itu ya Rasul?" tanya sahabat. Maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya Jibril berdoa, "Celakakan ya Allah, hinadinakan ya Allah seorang umat Muhammad yang bertemu, yang disebut dengan nama Muhammad, tapi tidak dia bersolawat kepadanya." Nama Nabi Muhammad diucapkan tetapi tidak bangkit hatinya, tidak terpanggil lisannya untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam pandangan agama, orang yang terkikir itu adalah bukan orang yang tidak pernah mengulurkan tangan memberikan sedekah, tetapi orang yang terkikir itu adalah orang yang ketika disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak bersolawat kepadanya. Di tangga yang kedua Rasulullah berhenti kemudian mengucapkan amin. Ternyata Jibril berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, celakakan ya Allah, hinadinakan ya Allah seorang anak yang bertemu dia dengan orang tuanya, tetapi dia tidak mengabdi kepadanya." Maka Ramadan mengajarkan
ketika memasuki Ramadan, maka hendaklah engkau meminta maaf kepada kedua orang tuamu. Raih tangannya yang sudah dengan penuh dengan keriput-keriput di kulitnya. Ampun dan maafnya engkau harapkan, seharusnya itu yang kita lakukan sebagai anak. Bahkan andai kata hari ini ketika orang tuamu sudah tidak ada bersama-sama dengan dirimu, ingatlah siapapun kita ini bahwasanya kita ini adalah anak yang seharusnya kita mengabdi kepada orang tua kita. Bahkan tatkala sakaratul maut daripada orang tua kita, ada anak yang tidak pandai berbalas budi kepada orang tuanya, ada anak yang tidak pandai berbalas budi kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya ketika dalam sakaratul mautnya, jenazahnya sudah terletak mempunyai 4 permintaan kepada anak-anaknya. Orang tua kita dalam sakaratul mautnya berkata, "Wahai anakku, dulu engkau aku mandi-mandikan, dulu engkau aku sayang-sayang, dulu engkau aku mandi-mandikan. Sekarang cuman sekali seumur hidup ayah, cuman sekali seumur hidup emak minta dimandikan oleh tangan-tangan anakku. Itu pun tidak engkau laksanakan anakku, lewatlah permintaan yang pertama." Kemudian emak kita, ayah kita meminta lagi, "Wahai anakku, dulu engkau aku belikan pakaian baru. Malu rasanya kalau anak emak beda dengan orang lain. Malu rasanya kalau anak ayah beda pakaiannya dengan orang lain. Kali ini emak sudah tiada, ayah sudah tiada. Terbujur memenuhi panggilan Allah. Cuman sekali seumur hidup anakku sayang, tolong pakaikan pakaianku. Tolong pakaikan kapan ke badanku." Banyak toh di antara kita yang tidak sempat memakaikan kapan untuk orang tua kita. Kemudian orang tua kita berkata lagi, "2 permintaan telah berlalu anakku sayang. Maka kali ini saya minta permintaan yang ketiga. Kalaulah dulu engkau kugendong kemana pergi, kugendong kemana pergi, maka pada saat ini sekali seumur hidup anakku sayang, tolong gendongkan emak, tolong angkatkan keranda emak. Malu rasanya kalau jasad emak ini berat tetapi orang lain yang memikulnya. Hilang malu emak, hilang malu ayah kalau jasad berat ini ananda, anak-anak ayah yang memikulnya." Itu pun ada di antara kita yang tidak serta mengantarkan jenazah daripada ayah dan ibunda kita. Boleh jadi kita berada di tanah Riau ini, boleh jadi kita berada di Teluk Nayang ini, sementara orang tua kita mungkin jauh di Sumatera Utara, sehingga 3 permintaan ini terabaikan. Tetapi emak kita meminta dengan permintaan yang keempat. Mungkin permintaan keempat ini mampu kita laksanakan. Emak kita berkata, "Wahai anakku sayang, dulu engkau aku nyanyi-nyanyikan. Dikala malam engkau tertidur pulas, datang nyamuk menggigit kulitmu sehingga engkau menangis. Maka bangkit aku sebagai orang tuamu. Bangkit aku menimang dengan penuh kasih sayang, ku nyanyi-nyanyikan engkau hingga engkau tertidur kembali. Kali ini anakku sayang, aku dipanggil Allah." Maka permintaan emak yang keempat, walau 3 permintaan tidak kau laksanakan, tapi mohon emak permintaan keempat engkau penuhi. Tolong doakan emak, tolong doakan ayah. Allahumma ufir laha warhamha untuk ibunda tercintamu. Allahumma ufir lahu warhamhu untuk ayahanda tercintamu. Maka Ramadan mengajarkan, masuklah engkau ke dalam bulan yang suci ini dengan kesucian, dengan telah mendapatkan ampun dan maaf daripada kedua ayah dan ibunda tercintamu. Saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, orang tua kita mungkin sudah menjadi santapan cacing-cacing tanah jasadnya di alam bumi, tetapi kita masih hadir untuk membersihkan kuburnya. Kita masih berziarah, bahkan kita kirimkan doa kepada ibunda tercinta kita, karena doa anak yang solih tiada penghalang kepada ibunda tercintanya. Kemudian di tangga yang ketiga, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak kemudian mengucapkan amin. Ternyata Jibril berdoa,
Ya Allah, ya Tuhanku, celakakan ya Allah, hina dinakan ya Allah seorang muslim yang dengan datangnya bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan darinya. Padahal jelas baginda Nabi telah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa karena keimanan, karena mengharapkan reda, maka diampunilah kiranya dosa-dosa yang telah lalu. Saudara-saudaraku, benarlah ketika Syawal datang nanti, umat-umat yang penuh dengan keikhlasan menjalankan syamur Ramadan, maka dia kembali putih berseri tanpa dosa. Maka pada saat itu menjeritlah iblis laknatullah alaih, melihat umat Muhammad yang sudah penuh dengan ampunan pada waktu itu, maka berkumpul anak buah iblis di hadapannya seraya berkata, "Ya Sayyidina, wahai Tuhan kami, apa yang telah membuat Tuhan marah?" Maka iblis berkata, "La syai', tidak ada apa-apa. Tetapi lihatlah umat pada saat ini, mereka sudah penuh dengan ampunan, sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Maka anak buah iblis minta petunjuk, apa yang harus kami lakukan untuk menyesatkan mereka kembali? Apa yang harus kami lakukan untuk membuat mereka bernoda kembali, penuh dengan dosa kembali? Maka kata iblis, pasanglah 3 perangkap pada diri mereka. Yang pertama, bil ladzat, dengan kelezatan-kelezatan. Maka tidak jarang orang meninggalkan Ramadan, dia dapat ampunan di bulan Ramadan, tetapi keluar Ramadan dengan kelezatan, hancur binasa hingga kembali penuh dengan dosa. Yang kedua, wasahwat, dengan keinginan-keinginan nafsu. Maka banyaklah di antara kita yang merayakan Ramadan, merayakan Idul Fitri itu dengan pergi berekreasi, pergi ke tempat wisata, hingga pada akhirnya lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya berkubang dosa kembali. Kemudian yang ketiga, kata iblis, perangkap mereka dengan wasurbil khamri, dengan meminum minuman keras. Saudara-saudaraku, inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal 'atas. Banyak kiranya orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Yang manakah orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ini? Yaitu orang-orang yang apabila dia terkena serangan penyakit, 5 macam penyakit. Kata baginda Nabi, khamsatu yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang apabila 5 perkara ini ada pada dirimu, maka sebenarnya engkau hanya merasakan lapar dan haus saja. Yang pertama, al-kadzib, puasanya dia tetapi dustanya jalan terus. Yang kedua, wal ghibah, puasanya dia tetapi lisannya asik menceritai orang terus, asik menceritai keburukan tetangganya, saudara-saudaranya. Kemudian yang ketiga, wan namimah, puasanya dia tetapi mengadu dombanya jalan terus. Yang keempat, wal yaminu kadzibah, puasanya dia tetapi dia memberikan kesaksian palsu. Maka dalam ajaran Islam diajarkan, bila engkau berjanji ucapkan insyaallah, kalau Allah memberikan izin, kalau Allah memberikan restu. Dan yang kelima, ini sering menyerang kepada kaum laki-laki, wan najru bisahwah, puasa dia tetapi matanya tidak terhalang dari pandangan-pandangan yang penuh dengan nafsu. Saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada awal Syawal nanti ternyata pada suatu ketika Rasulullah dalam khutbah Idul Fitrinya pernah berkhutbah, kemudian di sela khutbahnya itu berhenti mengucapkan amin 3 kali. Ternyata Jibril turun, Jibril berdoa, diaminkan oleh Rasul. Doa Jibril, ya Allah, ya Tuhanku, jangan angkat ya Allah, jangan beri ampun ya Allah, jangan beri maaf ya Allah, jangan angkat pahala puasa dari seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka raih tangan daripada orang tuamu, ampun dan maafnya menjadi prioritas utama kita. Kemudian yang kedua, Jibril berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jangan ampunkan ya Allah, jangan beri maaf ya Allah, jangan angkat pahala puasa ya Allah dari seorang istri yang durhaka dia kepada suaminya. Saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, istri berkewajiban untuk meminta maaf kepada kita. Tapi mari sejenak kita merenung, mungkin salah kita kepada istri kita lebih banyak
banyak. Mungkin salah kita kepada istri kita jauh lebih besar. Mungkin kita tidak menjadi panutan, tidak menjadi imam yang diharapkan oleh istri kita. Maka kewajiban bagi kita juga untuk memberikan kemaafan kepadanya, sekaligus untuk juga memohon maaf kepadanya. Kemudian Jibril berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jangan Engkau ampunkan ya Allah, jangan Engkau beri maaf ya Allah, jangan angkat pahala puasa ya Allah dari dua orang saudara yang mereka tidak saling memaafkan." Oleh karena itu, perhatikan tetangga-tetanggamu, karena saudara yang dimaksud di sini boleh jadi adalah saudara seiman seagama. Mungkin dalam kehidupan ini lisan kita terlanjur melukai hati daripada saudara-saudara kita. Benarlah pepatah Melayu mengatakan, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari? Maka maafkan dan minta maaf kepada saudara-saudara di sekitar kita yang mungkin dengan lisan ini kita pernah zalim kepadanya. Inilah saudara-saudaraku khutbah yang singkat. Mari kita ambil i'tibar dari puasa kita, karena pada hakikatnya Ramadan itu adalah madrasah untuk kita. Kita belajar jujur pada saat ini, kita belajar berkasih sayang pada saat ini, kita belajar untuk merasakan penderitaan orang pada saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali 'anil musaraka wal musakala li sairil bashar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyil mu'tabar. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udzukurullahal azim yazkurkum, wallahu subhanahu wa ta'ala wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوات الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.